Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abu Bakar atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang wali besar jarang yang dapat menyamai beliau di masanya. Beliau termasuk salah seorang imam dan tokoh tasawuf yang terkemuka. Beliau belajar tasawuf dari ayahnya dan dari para imam tasawuf yang terkemuka. Selain itu beliau juga pernah belajar hadis Nabi dari muhadis Imam Sakawi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika beliau pulang dari perjalanan hajinya beliau mampir di kota Zaila yang waktu itu wali kotanya bernama Muhammad bin Atik. Kebetulan waktu itu beliau berkunjung kepada wali kota yang katanya kematian istri yang dicintainya. Maka Habib Abu Bakar menyatakan ikut berduka cita dan menyuruhnya untuk tetap bersabar atas musibah yang dihadapinya itu. Rupanya nasihat Habib itu rupanya tidak dapat menenangkan hati wali kota itu. Bahkan ia makin menangis sejadi-jadinya sambil menciumi telapak kaki Habib Abu Bakar minta doa padanya. Melihat kejadian itu Habib Abu Bakar segera menyingkap tutup kain dari wajah wanita yang telah mati itu. Kemudian beliau memanggil mayat itu dengan namanya sendiri. Dengan izin Allah maka wanita itu hidup kembali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Syekh Ahmad bin Salim Bafadal pernah menceritakan pengalamannya bersama Habib Abu Bakar. Pernah aku disuruh Muhammad bin Isa Banajar untuk membawakan hadiah buat Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Ketika aku beri salam padanya ia telah memberitahukan dahulu apa yang kubawa sebelum kukatakan kepadanya tentang isi hadiah itu. Kemudian Habib Abu Bakar berkata, berikan kepada si fulan besar ini, berikan pada si fulan demikian dan seterusnya. Ketika Syekh Umar bin Ahmad Al-Amudi datang berkunjung padanya waktu itu beliau menghormatinya dan mengeluarkan semua makanan yang dimilikinya. Melihat hal itu Syekh Umar berkata dalam hatinya, perbuatan semacam ini adalah membazir. Dengan segera Habib Abu Bakar berkata dengan sindiran, mereka itu kami jamu tapi mereka katakan perbuatan itu adalah membazir. Mendengar sindiran itu Syekh Umar Amudi segera minta maaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa jika seorang dalam keadaan bahaya kemudian ia menyebut nama Habib Abu Bakar memohon bantuannya, dengan segera Allah akan menolongnya. Kejadian semacam itu pernah dialami oleh seorang penguasa bernama Marjan bin Abdullah. Ia termasuk bawahannya bernama Amir bin Abdul Wahab. Katanya, ketika aku sampai di tempat pemberhentian utama di kota San'a, tiba-tiba kami diserang oleh sekelompok musuh. Kawan-kawanku berlarian meninggalkan aku. Melihat aku sendirian, musuh mula menyerang aku dari segala penjuru. Di saat itulah aku ingat pada Syekh Abu Bakar Al-Aidrus dan kupanggil namanya beberapa kali. Demi Allah di saat itu kulihat Syekh Abu Bakar datang dan memegang tali kudaku dan menghantarkan aku sampai ke tempat tinggal. Setelah aku sampai di rumahku, kudaku yang penuh luka di tubuhnya mati. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Syekh Dawud bin Husin Al-Habani pernah bercerita, ada seorang penguasa di suatu daerah yang hendak menganiaya aku. Waktu sedang membaca surah Yasin selama beberapa hari untuk memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba aku bermimpi seolah-olah ada orang berkata, sebutlah nama Abu Bakar Al-Aidrus. Tanyaku, Abu Bakar Al-Aidrus yang manakah? Aku belum pernah mengenalnya. Jelas orang itu, ia berada di kota Aden. Setelah kuucapkan nama itu, maka Allah menyelamatkan aku dari gangguan penguasa itu. Waktu aku berkunjung ke tempat beliau,
Kudapati beliau memberitahu kejadian yang kualami itu padaku sebelum aku menceritakan cerita pada beliau. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Sayyid Muhammad bin Ahmad Wattab juga bercerita tentangnya. Pernah aku pergi ke negeri Habasyah. Di sana aku dikeroyok oleh gerombolan dan dirampas kudaku serta hartaku. Hampir mereka membunuhku. Kemudian aku menyebut nama Syekh Abu Bakar Al-Aidrus mohon pertolongan sebanyak-3 kali. Tiba-tiba kulihat ada seorang lelaki besar tubuhnya, datang menolongku dan mengembalikan kuda beserta hartaku yang dirampas. Orang itu berkata, "Pergilah ke tempat yang kami inginkan." Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.